Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada video singkat ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi di Cianjur. Ini berdasarkan data dan fakta yang saya kumpulkan berdasarkan informasi dari BMKG. Gempa terjadi pada 21 November 2022 di Cianjur, dan jika kita perhatikan parameter gempa berdasarkan informasi dari BMKG menyebutkan bahwa gempa terjadi di Cianjur pada 21 November 2022 pukul 13:21 waktu Indonesia bagian Barat. Pusat gempa berada di darat sekitar 10 km barat daya Cianjur, dan kedalaman sumber gempa ini adalah 10 km. Magnitudo gempa 5,6, dan gempa terpicu oleh adanya aktivitas sesar geser yang ada di darat dengan pola pergerakan secara sinistral atau mengiri. Nah, kita perhatikan ini adalah mekanisme fokus dari gempa yang terjadi di Cianjur, dan inilah yang memperlihatkan pola pergerakan secara mengiri atau sinistral. Saya mencoba untuk melihat salah satu rekaman seismometer atau seismograf di stasiun Garut. Gambar ini saya dapatkan dari webnya GFZ, dan dari sini terlihat suatu profil rekaman gempa, dan ini adalah rekaman gempanya di stasiun BBJI di daerah Garut. Sebuah event yang signifikan dan terekam dengan sangat jelas di stasiun seismograf di Garut. Dan dampak kerusakan, kita lihat di sini berdasarkan data dari BMKG menyebutkan bahwa MMI sampai 6 di kota Cianjur, kemudian di Garut sekitar 4 sampai 5, Garut dan Sukabumi, kemudian di Cimahi, Lembang, Kota Bandung, Cikalong Wetan, Rangkas Bitung, Bogor, dan Bayah itu sekitar 3 MMI-nya. Kemudian di Ranca Ekek, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Depok itu sekitar 2 sampai 3 MMI-nya. Ini adalah salah satu bangunan yang rusak yang saya ambil waktu saya ke lapangan hari Selasa. Jadi Selasa subuh saya dan tim ke lapangan, dan kita mendapatkan banyak bangunan yang rusak, dan ini salah satu foto yang saya ambil di Kecamatan Cugenang. Dan ini adalah aktivitas gempa susulan yang terjadi di Cianjur, dan saya mencoba melakukan plotting berdasarkan data BMKG, dan di sini kita perhatikan sebaran gempa susulannya mulai dari 35 kejadian pada hari Senin pukul 15:33, kemudian masih di hari Senin pukul 19:28, 64 kejadian gempa, kemudian hari Selasa tanggal 22 sekitar pukul 4 pagi 116 event, dan pada hari Rabu sekitar pukul 4 ada 172 event. Dan informasi terakhir saya dapatkan bahwa gempa susulan sudah mencapai angka 200. Dan inilah posisi gempa susulan kalau kita lihat, dan ini gempa utamanya 5,6, dan ini kemerasan sesar. Ada beberapa segmen sesar yang ada di Cimandiri, dan ini di Lembang. Nah, kalau jika kita perhatikan sumber pemicu gempa ini, tentu kita bisa mengatakan bahwa gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar aktif yang bergerak secara mendatar dengan arah mengiri atau left lateral atau sinistral strike slip. Dan ini gempa susulannya, Anda bisa lihat di sini, kita bisa lihat ini gambaran gempa susulan, dan ini gempa utamanya. Berdasarkan data dari katalog BMKG, tentunya ini informasi awal. Untuk tahapan berikutnya kita masih butuh analisis seismologi secara lebih lanjut untuk melakukan relokasi sehingga akan mendapatkan profil dari sebaran gempa yang lebih presisi. Posisi gempa utama kalau kita perhatikan di sini, posisi gempa utama dan gempa susulan berada di bagian utara dari zona sesar Cimandiri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini adalah segmen
Cimandiri dekat dengan Pelabuhan Ratu, ini segmen Cimandiri Nyalindung Cibeber, dan ini segmen Cimandiri Raja Mandala. Dan posisi gempa ada di sini. Uh, Tidak di tepat di garis sesar yang dipetakan, tetapi kita bisa melihat bahwa sesar itu adalah sebuah zona, sebuah bidang gitu ya. Mungkin di permukaan dia terlihat di garis ini, tetapi di bawah permukaan pada kedalaman 11 km mungkin dia mengalami kemiringan. Nah, ini kita butuh informasi lebih lanjut tentang ini. Kita butuh studi lebih lanjut atau kajian lebih jauh lanjut untuk memahami dari profil sumber gempa di Cianjur. Nah, ini yang menarik, saya coba note di sini bahwa sumber gempa yang menjadi sumber sesar yang menjadi pemicu gempa 5,6 belum terpetakan. Nah, kalau kita lihat di sini inilah dimensi sesarnya belum terpetakan dalam buku Bahaya Gempa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR dan Pusken 2017. Untuk itu kami ke lapangan pada hari Selasa pagi menginstal sejumlah 6 seismometer di sana, dan ini adalah lokasi seismometer yang kami pasang di sekitar Cianjur yang segitiga hitam ini. Harapannya kita ingin memahami atau mendapat rekaman gempa susulan secara lebih baik. Kemudian kita akan coba lihat pola kegempanya seperti apa, dan di sini nanti kita bisa interpretasi seperti apa struktur, atau apakah ada struktur baru yang menjadi pemicu atau memang bagian dari sesar Cimandiri. Selain itu juga dari sini kalau seandainya kita punya jaringan seismometer yang lebih banyak atau yang lebih rapat lagi, kita bisa menghitung atau memperkirakan struktur bawah permukaan dari profil seismik tomografi sehingga kita bisa mendelineasi struktur bawah permukaannya. Apakah ini adalah satu sistem sesar atau memang ada sesar lain yang menjadi pemicu dari gempa Cianjur tahun ini, 21 November. Nah, jika kita coba lihat sejarah pada masa lalu, maka ada hal yang menarik di sini. Jadi di Cianjur itu pernah tercatat gempa 1879 bulan Maret, dan ini berdasarkan informasi dari catatan atau surat kabar di masa lalu, di masa Belanda. Dan yang menariknya adalah ini ya, bahwa pada tahun 1879 ada gempa yang merusak ya di Cugunang ya. Di sini disebutkan bahwa mencatat pusat pergerakan gempa terletak di sepanjang jalan pos utama antara stasiun Cugunang dan Sukamantri. Stasiun Cugunang atau wilayah Cugunang ini adalah salah satu wilayah yang sangat terdampak, dan ini dekat sekali dengan sumber gempa atau epicenter gempa, sehingga di situ memberikan dampak kerusakan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat gempa yang terjadi pada 1879 kemudian terjadi kembali pada 2022, maka sekitar 143 tahun. Mungkin ini bagian dari perulangan dari gempa yang terjadi 1879 dan terjadi kembali pada 2022 ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban yang mendapat musibah gempa di Cianjur. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.